Hai, Amaroni di sini dan kita jumpa lagi dalam pembahasan lanjutan mengenai jaminan kesehatan nasional, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai pendapatan BPJS itu dari mana saja, dan juga pengeluarannya digunakan untuk bayarnya ke fasilitas kesehatan, terutama ke rumah sakit dan puskesmas. Sebagiannya lagi dipergunakan untuk operasional BPJS itu sendiri, termasuk membayar karyawan dan sebagainya. Kita tahu bersama bahwa sejak dari 2014 sampai 2019 dan mungkin juga di tahun 2020, BPJS mengalami defisit dari tahun ke tahun. Itu berarti bahwa BPJS memiliki pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Jika pendapatannya lebih tinggi dari pengeluaran, maka dia akan mengalami yang disebut dengan surplus. Secara nasional memang BPJS kita defisit. Tapi secara regional, kalau kita pilih per provinsi atau kabupaten, ya bisa jadi kenyataannya berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan dalam webinar di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, NTT itu dianggap sebagai satu region yang surplus. Surplus artinya pendapatan yang diperoleh BPJS dari seluruh peserta itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran BPJS untuk membayar biaya pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mengetahui berapa besar, tapi kalau ada saudara-saudara yang menonton video ini, bisa saja menghitung ya. Tapi untuk menghitungnya kita membutuhkan data. Data yang pertama adalah data mengenai jumlah kepesertaan, baik itu PBI pusat, PBI daerah, pekerja bukan penerima upah, pekerja penerima upah, dan bukan pekerja, khusus untuk NTT. Dan juga kita memerlukan data tentang berapa besar pembayaran yang dilakukan oleh BPJS terhadap semua puskesmas, semua klinik, dokter keluarga, rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B yang ada di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika data-data ini tersedia, maka kita akan mudah menghitungnya, karena tinggal mengalikan antara iuran per kategori peserta dengan jumlah peserta. Langsung didapat untuk pendapatan, dan tinggal dibandingkan apakah surplus atau defisit khusus untuk regional NTT. Saya sendiri tidak punya data ini, tapi kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan dalam webinar itu, maka saya percaya saja bahwa NTT mengalami surplus. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemungkinan pertama adalah jumlah orang yang sakit di NTT itu sudah berkurang. Dengan kata lain, sudah banyak orang NTT yang tidak sakit. Artinya, ya kunjungan menurun. Kalau kunjungan menurun, berarti ya rumah sakitnya atau puskesmasnya kosong atau jauh lebih sedikit. Sehingga klaim yang diajukan oleh rumah sakit atau yang diajukan oleh puskesmas melalui dana non kapitasi itu lebih berkurang. Tapi apakah benar demikian? Benarkah bahwa memang semua masyarakat atau sebagian besar masyarakat NTT itu sudah sehat dan hanya sebagian kecil saja yang sakit dan memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan? Nah, ini pertanyaan besar yang belum terjawab. Yang berikut, bisa saja banyak orang di NTT sakit. Mereka pergi ke fasilitas kesehatan, tetapi sesampainya di fasilitas kesehatan, dia tidak mendapatkan layanan yang seharusnya ditanggung.
Jadi ya rumah sakitnya juga tidak bisa mengklaim karena dia tidak bisa memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Yang dia bisa klaim ke BPJS adalah pelayanan-pelayanan yang memang bisa diberikan. Nah, ini jadi pertanyaan. Rumah-rumah sakit atau puskesmas yang kita miliki di NTT ini sudah memadai atau belum? Sudah bisa memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan peserta JKN atau belum? Nah, ini juga belum ada jawaban yang pasti, perlu riset secara khusus. Nah, bagaimana kalau rumah sakitnya tidak memadai dan orangnya datang berkunjung? Di dalam prosedurnya ya harus pindah mencari fasilitas kesehatan yang lengkap, dan kata lain harus dirujuk ke daerah-daerah yang memiliki rumah sakit tipe A, dan itu adanya di Bali, di Surabaya, atau di pulau-pulau besar yang ada di Jawa. Nah, sayangnya di NTT ini kan banyak yang tidak mampu, sehingga untuk merujuk ke sana itu suatu beban tersendiri. Kalau merujuk seseorang kan bukan hanya kita mengirimkan orang sakitnya dengan tenaga kesehatan sebagai pendamping yang mungkin dibiayai dari BPJS atau dari negara sebagai pendamping, tetapi juga kan ada keluarga yang mengantar, yang akan mengurus dan menunggu proses perawatan, menjaga selama di Pulau Jawa sana. Dan biaya-biaya itu kan tidak ditanggung, harus membayar sendiri tiket pesawat, membayar sendiri transport, membayar biaya akomodasi di sana, makan minum di sana. Nah, itu biayanya tinggi, cost-nya tinggi. Dan biasanya kalau orang sudah melihat biayanya sudah semakin tinggi seperti itu, meskipun mungkin sampai di Jawa sana tetap ditanggung oleh BPJS, orang kan akan mikir dua kali. Dan kalau dia melihat bahwa dia tidak sanggup, ya dia akan memutuskan untuk ya tidak jadi dirujuk atau dibawa pulang ke rumah, karena rumah sakit yang ada di sini ya mungkin sudah tidak bisa menangani lagi. Ini problem kita. Sehingga ya, jaminannya boleh ada, tetapi paket manfaat yang diterima itu ya cenderung sedikit atau malah mungkin tidak ada. Itu kalau kita bicara di rumah sakit, orang-orang yang dekat dengan fasilitas kesehatan di ibu kota provinsi. Kita belum bicara orang-orang yang ada di kampung, di pelosok-pelosok sana, yang mungkin untuk merujuk ke rumah sakit kabupaten saja sudah susah dan memilih untuk melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi. Ini lebih berat lagi. Sama seperti orang, ya dia diberi jaminan untuk makan di Kentucky Fried Chicken atau McDonald, tapi McDonaldnya tidak ada, KFC-nya tidak ada. Jadi sama aja bohong, kan begitu. Ya, kira-kira analoginya. Orang sudah dijamin paket manfaat tertentu sebagai peserta JKN, tetapi ketika ingin mengakses atau mendapatkan manfaat itu, fasilitas kesehatannya belum sepenuhnya mampu memberikan apa yang dibutuhkan. Jadi problem di sini adalah problem di sisi supply atau dari sisi penawaran kalau kita tinjau dari ilmu ekonomi. Pemerintah daerah kita yang bertugas menyiapkan fasilitas kesehatan itu belum mau secara serius untuk berinvestasi, memperbaiki rumah sakitnya, memperbaiki tenaganya, kekurangan tenaga, alat, dan sebagainya. Padahal BPJS-nya itu siap bayar sebenarnya. Uangnya sudah di depan mata. Hanya ya butuh
keseriusan hati saja untuk mendapatkan dari sana. Toh nanti uangnya ketika dibayar BPJS kan masuk menjadi pendapatan rumah sakit juga kan. Tapi saya tidak tahu kenapa hal ini dibiarkan terus. Swasta juga hanya sedikit yang datang investasi di kita. Akhirnya yang terjadi adalah ya, semua bergantung kepada fasilitas kesehatan pemerintah. Dan kita sudah bisa tebak gitu. Kalau semua bergantung kepada satu rumah sakit, ya pasti di sana akan begitu banyak antrian. Ya, juga ada peluang-peluang bahwa kita tidak terlalu memperhatikan lagi mutu layanan. Dan orang kan hanya punya satu pilihan. Tidak punya pilihan yang lain. Jadi dia mau senang, mau susah, mau puas, tidak puas. Ya hanya satu itu yang dia miliki. Dia tidak punya yang lain. Nah, ke depan mungkin kita perlu memikirkan bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan kita itu bermutu. Layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTT sendiri harus tersedia. Tidak boleh orang dibiarkan dirujuk keluar NTT karena itu cost-nya tinggi. Malah mungkin biaya yang harusnya kembali ke NTT, tapi akhirnya BPJS harus membayarnya ke rumah-rumah sakit yang ada di luar. Atau kalau misalnya orang banyak yang tidak mau merujuk dan kembali ke rumah melakukan swab medikasi, biaya-biaya yang seharusnya dibayarkan untuk plan kesehatan NTT akhirnya digunakan untuk membantu daerah-daerah lain yang mungkin klaimnya lebih tinggi karena mereka punya layanannya. Jadi banyak orang berobat, rumah sakitnya bisa memberikan layanan dan akhirnya bisa menagihkan uang itu ke BPJS Kesehatan. Dan itu yang terjadi kan dengan kasus yang di Jogja. Jogja itu kalau dilihat dari pendapatannya menurut informasi dalam webinar yang di UGM itu, mereka defisit. Tapi untuk menambal defisitnya itu, ya mungkin saja BPJS akan menggunakan uang-uang yang tidak terpakai di provinsi-provinsi yang lain. Dan menurut saya ini persoalan serius. Ke depan harus ada perbaikan. Tidak boleh dibiarkan seperti ini. Bahkan yang jauh lebih radikal menurut saya adalah kita tidak boleh memberangkatkan pasien itu antar pulau karena kita NTT ini banyak pulaunya. Walaupun tidak dikategorikan sebagai provinsi kepulauan sampai saat ini, hanya Kepulauan Riau itu ya dapat status provinsi kepulauan. Saya berharap di Sumba itu ada rumah sakit tipe B. Di daratan Flores pun harus dibagi. Harus tersedia rumah sakit yang mampu untuk melayani. Jadi tidak perlu sampai merujuk orang keluar satu wilayah karena kosnya sangat mahal. Semoga pemerintah mendengarkan hal ini. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai defisit ini secara keseluruhannya untuk nasional. Kita akan lanjutkan beberapa hari ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.